Iya, ini Wah. kedua, tapi pertama di perdagangan bursa. Marketnya biasanya responnya kalau bulan puasa agak sepi sih, Agak sepi. biasanya gitu. Wah, Historical iya sih, seperti itu sih. bener. IHSG juga naik turun Pak hari ini. Kedap-kedip, Iya, hijau merah gitu ya. iya, Oke. Jadi gimana nih Pak? Indeks hari ini di sesi pertama penutupannya minus tipis ya di 7.067,39 terkoreksi minus 11,37 basis point setara minus 0,16%. Padahal asing net buy 226,16 di. Mungkin Pak Adi ada updatean silakan Pak. iya. Kalau market, saya rasa lebih cenderung ke konsolidasi ya. Setelah break di 7.000 itu kelihatannya konsolidasi, Mm-mm. masih menunggu apa ya, sentimen sentimen lebih lanjut ya, karena kan harga memang harga komoditas memang sudah tinggi dan diuntungkan Indonesia karena kita net eksportir komoditas. Kita punya neraca neraca fiskal itu juga apa? Fiskal balance itu juga positif. Neraca perdagangan pasti positif. Terus ya yang mungkin yang sedikit ancaman tapi saya rasa masih bisa dikompensasi inflasi ya. Jadi harga-harga ini kan udah mulai naik ya dan harga minyak ini cabut gitu ya, yang Mm-mm. tadinya 14.000 sekarang udah dilepas ke market, jadi pemerintah nggak ngatur-ngatur harga, jadi akan subsidi minyak curah terutama. Tadinya curah-curah disubsidi, tapi ini ada kajian lagi, nggak langsung disubsidi dalam bentuk barang tapi dalam bentuk uang, jadi nanti akan harganya mungkin curah ya akan ke 14.000, ya udah dilepas aja ke market, mungkin di atas 20.000 memang harga keekonomiannya emang segitu gitu ya. Mm-mm. Nah, dan memang Pak Jokowi udah ngomongin tuh kemarin hari Sabtu mau ada BLT sekitar 300.000 untuk masyarakat miskin selama 3 bulan dari April, Mei, Juni itu akan ada BLT. Gitu ya. Nanti mungkin alokasinya berdasarkan mereka data lah ya, pemerintah punya data, katanya sekitar 20 juta orang keluarga yang dapat gitu ya. Terus juga ada UMKM-nya juga, tukang gorengan, tukang tradisional food lah ya yang pastinya akan dibantu gitu ya. Mm. Itu ya tukang masakan gitu ya, warung Tegal apa sekarang saya rasa juga butuhkan itu untuk bantuan itu gitu ya. Nah itu Mm-mm. tentunya akan berdampak dan sudah mulai berdampak sih. Inflasi di bulan Maret itu sudah 2,64%. Jadi dan month-on-month-nya udah 0,66%. Jadi udah lumayan tinggi ya, udah 2 tahun tahun ya sejak sejak pandemik ya, itu udah yang paling tinggi itu inflasinya. Mm-mm. Udah mulai kelihatan inflasi mulai naik dan mungkin akan berlanjut lagi di bulan April karena pertama kan bulan puasa ya, banyak orang itu encourage untuk belanja, harga komoditas pakan apa sembako lah ya, sembako itu udah mulai naik semua, ayam, daging sapi sudah 150.000, ayam 45.000 udah naik gitu ya dibandingkan normal price-nya. Nah, terus juga Pertamax sudah mulai dinaikkan, di-adjust jadi 12.500 dari harga 9.000 di Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta katanya lebih dari itu, katanya ada sampai 13.000 gitu ya. Jadi nggak satu harga lagi nih. Kalau saya lihat harga Pertamax ini tidak satu harga. Jadi beda-beda harga karena kan biaya delivery juga udah mahal juga ya. Jadi harga yang di luar Jawa terutama saya rasa mahal gitu ya karena ada ongkos delivery juga. Nah itu sama VAT ya, PPN itu juga udah naik ya. Pemerintah Mm-mm. daerah memutuskan naik pertanggal 1, naik VAT PPN jadi 11%, naik 1%. Nah itu juga tentunya akan berdampak ke inflasi, harga-harga naik semua ini. Nah itu tinggal lihat angkanya nih April di berapa, bisa apakah 1,5% apa 2% nggak tahu nih harganya. Tapi kalau ekonomis kita sih memperkirakan cuma naik 0,3%, jadi nggak besar untuk Pertamax naik ya. Karena kan dia konsumsi terbesar itu sebenarnya di Pertalite gitu ya. Jadi ada sekitar 90% itu masih konsumsi Pertalite, bukan Pertamax gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. Pertamax dinaikin tapi Pertalite-nya nggak dinaikkan,
Orang bisa aja switch ke Pertalite. Karena di mobil-mobil kan minimal oktan 91 gitu kan. Di mobil-mobil baru minimal oktan 91 ya beda satu kan. Beda satu paling konsumsi Pertalite campur sama Pertamax bisa seperti itu. Jadi oktannya jadi net-netnya bisa 91 kan. Gitu. Jadi ya biasalah Indonesia kan ngakal-ngakalin lah gimana supaya bisa dapat harga yang murah gitu ya. Ya akhirnya orang pada beli Pertalite gitu kan. Pom bensin di mana-mana untuk Pertalite penuh tuh, susah gitu kan. Sekarang orang karena Pertalite-nya harganya apa? nggak naik gitu kan. Nah, tapi Pak Luhut Menteri Maritim sudah mengindikasikan Pertalite juga akan naik, tapi kelihatannya mungkin setelah Lebaran ya, karena kan ini bisa menyumbang inflasi cukup besar kalau Pertalite dinaikkan kan sekitar 90% itu konsumsi nasional itu di Pertalite gitu. Jadi kalau itu dinaikkan dampaknya ke inflasi lebih parah lagi karena kan udah Pertamax, ada VAT dan suasana mau Lebaran ini gitu kan, bulan puasa itu kan harga-harga pasti naik. Kalau ditambah Pertalite naik ya bisa meroket lah ya inflasi kita di bulan April gitu ya. Bisa 2% kali menurut saya. Per bulan ya man-omannya bisa 2%. Jadi wah itu target BI bisa kacau gitu kan. BI sendiri kan masih menargetkan 4% gitu kan. Jadi ini mungkin akan kerjasama dengan BI bagaimana nanti inflasi itu masih bisa di bawah 4%, at least bisa 4% gitu ya. Nah, ekonomis kita sih memperkirakan sih dengan adanya Pertalite itu jadi 3,7% akhir tahun ya inflasi kita. Jadi masih toleransi dalam batasnya BI lah ya. Kan BI kan 4% batas atasnya. Jadi ya ini ancaman inflasinya sudah mulai kelihatan apa-apa naik gitu ya. Jadi kalau fully belanja aja coba aja lihat ke pasar apa semua naik, mau lihat kue aja yang nastar gitu ya, saya lihat wah nastar kecil aja 200.000, aduh jadi nggak kaget gitu ya. Jadi saya ya nggak pernah belanja, pas kemarin belanja, wih naik semua harga-harga gitu ya, makanan-makanan naik semua, daging ayam semua naik. Ya udah, mau diapain lagi, orang sekarang juga kita kan lagi butuh gitu kan. Dan memang udah nggak naik lama kan, harga-harga itu kan naiknya juga nggak banyak gitu kan. Nah ini ya sekarang ya sudah kelihatan gitu, dampak inflasinya udah kelihatan. Selama masyarakatnya masih bisa mengabsorb itu sih saya rasa ekonomi kita masih akan bisa bertumbuh dan masyarakat, daya beli masyarakatnya masih bisa mengkompensasi itu gitu. Gitu saya rasa sih itu ancaman inflasi yang membayangi. Sisi lain sih kalau emiten-emiten memang udah mulai laporan keuangan, tapi ya udah mulai laporan keuangan sudah rilis ya, di tanggal 31 kemarin ada Indofood, IJBP, terus Mayora, sebentar. Ya kalau IJBP itu labanya agak ini ya, turun sekitar 1% di quarter on quarter, tapi year on year-nya turun 2%. Jadi ya ini balance ya. Jadi ada yang turun penjualannya, terutama kalau penjualan turun di segmen mie instan, snack dan bumbu-bumbuan itu turun, tapi dikompensasi dengan naik penjualannya di segmen dairy, nutrition dan beverage gitu ya. Jadi kompensasi itu ya. So far sih turunnya masih bisa, nggak terlalu besar ya. Jadi masih inline sih dengan estimasinya kita. Kita masih overall sih kita masih bisa, IJBP itu masih bisa bertahan di tengah tingginya inflasi. Karena di Desember itu kalau nggak salah ICB udah naikin harga ini ya, minyak instan itu 3-4% di Desember. Tapi ya sekarang tinggal overall ngelihat yang harga gandum ke depannya ini, karena kan udah lumayan lebih dari itu gitu. Jadi Indofood mungkin masih lihat itu. Kemungkinan bisa aja naikin lagi karena ngelihat
harganya udah tinggi, harga raw materialnya gitu. Terus ya IJPP ya diuntungkan dari IJPP Indofood ya, Indofood itu juga laba bersihnya naik itu 18%, itu di atas perkiraan ya, karena ini dia ada segmen agri ini ya, agri bisnisnya ya, kan dia ada SIMP sama Lan Sumatera ya, karena harga jualnya naik ya, dia diuntungkan di situ kan, harga CPO-nya naik tuh. Jadi JPP kita masih buy juga di target price 9.000. Terus ada Mayora, resultnya nggak bagus ya, itu laba bersihnya turun 42%, menjadi turun 42% menjadi 1,18 triliun, itu di bawah perkiraannya Maybank ya, 1,4 triliun ya. Ini karena EBIT-nya turun, saya rasa sih ini juga karena cost naik ya, cost naik, dia belum berani untuk pass on secara full ya Mayora ya, jadi marginnya turun ini. Sorry Pak, tadi terus Ramayana juga kenapa? Maaf Pak, Ada tadi INDF terakhir berapa? sih Ramayana. Oh, TP-nya. TP-nya Mayora. Mayora itu kita masih buy di 2.500. Mayora ya, 2.550. 2.550. Kalau Ya, INDF, TP-nya di berapa Pak? INDF di 9.000. 9.000. ICBP Pak? ICBP tadi di 12.000 ya, 12.000. Terus yang terakhir Ramayana ya, itu kinerjanya sih di kuartal keempat sih ya naiknya cuma 4% ya Q on Q. Tapi year on year-nya kuartal keempat bagus ya, 16%. Profitnya juga bagus ya, di operating profit naik 21% sih. Ini di atas perkiraan sih Maybank. Terus ya mungkin juga ini momentum pemulihan juga ya, harusnya Ramayana akan diuntungkan nih dengan tingginya harga komoditas nih, dan momentum lebaran juga saya rasa sih ini tadi Indo saya baca, sorry, ini tadi ini Ramayana itu tadi saya baca Indofood ya, Ramayana tuh salesnya sih year on year-nya flat sih, naik cuma 1% ya, Q&Q-nya year on year-nya full year-nya itu naik 8% sih. Profitnya juga better ya dibanding di kuartal keempat itu 68 miliar dibandingkan kuartal 4 tahun 2020 itu rugi malah. Secara full year juga dia juga membaik ya, 171 miliar, sebelumnya di 2020 rugi 139 miliar ya. So far ya membaik sih sebenarnya sih Ramayana sih, saya lihat sih ya itu tadi karena pembaikan pemulihan ekonomi juga saya rasa membaik gitu ya untuk Ramayana gitu ya. Dibukanya mobilitas juga itu juga membaik. Cuman analis kita sih masih ngelihat sih hold dulu sih untuk Ramayana. Belum ya, masih belum ini sih. Karena dia lihat sih di EBIT-nya itu turun. Itu ya di EBIT-nya. Jadi dia ada keuntungan itu, tapi di EBIT atau di laba operasinya itu dia rugi gitu ya. Jadi kelihatannya ada keuntungan lain-lain gitu ya. Jadi sisi operasionalnya sih malah rugi gitu ya di full year-nya gitu ya. Jadi agak kecil nih Ramayana. Yaitu mungkin dia analis kita masih 5% hold gitu ya. Walaupun di sales-nya sih bertumbuh sih 8%. Cuman operasional, dari laba operasionalnya tuh malah bukan laba, tapi malah rugi gitu ya. Jadi ya itu yang menyebabkan hold dulu sih untuk Ramayana. Oke. Iya, itu sih mungkin Fuli berita-beritanya. Sepi-sepi aja bulan puasa. Iya.
Ini di sini juga sepi Pak pertanyaan, nggak ada pertanyaan dari partisipan. Jadi kayaknya Puli yang bertanya gitu boleh ya Pak. Jadi Oh iya. uh, jadi ini pertanyaannya lebih ke basic nih Pak. Jadi kalau misalnya dengan dampak kenaikannya harga minyak, terus dampak ke inflasi, terus dari inflasi sendiri akan berdampak di sektor yang mana yang maksudnya berpengaruh negatif dan positif gitu Pak. Ya selama perusahaannya itu bisa pass on sih Hmm. nggak masalah gitu ya. Jadi so far mereka yang konsumer itu saya rasa masih takut-takut saya rasa gitu ya. Masih mau naikin harga jualnya itu masih ragu-ragu gitu ya karena mungkin dia Mhm. juga segmennya kan menengah ke bawah gitu ya. Jadi bantu masyarakat, bantu pemerintah lah istilahnya itu kan mie instan itu kan sembako gitu lah ya. Kalau Mhm. mie instan naiknya banyak gitu ya ikutin market gitu. Jadi nanti ya udah itu kan termasuk sembako ya udah semua pada naik semua ini kan minyak goreng udah nggak bisa di ya. Sorry, tadi Ya, terputus saya nggak tahu masalahnya di mana. iya. Oke, Oke, tadi oke ya Pak kalau yang lanjut. diuntungkan dirugikan ya jelas konsumer lah ya kan dia mereka belum bisa pass on ketika apa naik-naikin itu Mhm. dia ya pasti pelan-pelan lah untuk naikkan Mhm. harga jual itu nggak gampang gitu ya karena yang pertama juga kompetisi juga gitu ya lihat segmen marketnya juga gimana gitu ya apakah sensitif sama kenaikan harga jadi saya rasa mereka akan marginnya akan terpukul dulu gitu sih walaupun memang historical pernah kayak Indofood itu pernah tahun 2000 berapa itu bisa sampai naikin 40% harga jual. Jadi ya kalau memang ketika ekonominya sudah strong, Mhm. uh, saya rasa bisa naikin harga jual. Tapi mungkin in the short term pasti akan ada apa lag time lah ya. Jadi apa time lag lah ya, time lag untuk naikin itu. Biasanya Oke. seperti itu kalau consumer. Nah, tinggal gitu ya. Jadi ya consumer, Indofood, ICBP terutama ya. Terus Mhm. Unilever gitu ya. Unilever kan ada apa konsumsi untuk sabun juga ya itu juga pengaruh juga dari naiknya harga CPO juga kan. Nah, Mhm. itu juga pasti akan terpukul. Nah, yang kalau yang diuntungkan ya dari inflasi ya commodity play lah. Ya commodity play ya Komoditi ya Pak. tadi CPO, Mhm. batu bara itu ya lagi kaya-kayanya gitu. Minyak Lagi ya, nerima lagi. energi gitu. Nah, minyak itu kita net importir gitu ya. Jadi jangan salah kita net importir gitu ya. Jadi hanya segelintir mungkin yang menikmatin dan kita dimonopoli lah ya sama Pertamina gitu ya. Jadi selama ini ya kita masih disubsidi tuh harga udah berapa Mhm. bulan tuh dari naiknya harga minyak itu ya berapa bulan tuh udah sampai 100 tuh ya mungkin 92 bulan lah itu harga selisih antara harga Shell sama Pertamina itu jauh loh. Jadi orang pada beli di Pertamina daripada Shell. Saya pernah ngisi Shell tuh sepi. Cuman saya sendiri mobilnya kali. Karena Shell Shell gitu mungkin ya. lebih premium ya Saking harganya selisih ya Pak. harganya jauh gitu kan. Sekarang Mhm. Shell itu 16.000 malah sekarang. Shell itu 16.000. Jadi kalau ngisi setengah apa ngisi biasa sih ngisi udah setengah itu saya ngisi full tank lagi itu bisa cuma 150.000 sekarang bisa 250.000 kalau ngisi di Shell. Jadi Wow. lumayan nambah 100.000 gitu kan untuk ya Mhm. ya kalau Kerasa ya. ya yang orang-orang kan pasti yang sensitif dengan kenaikan harga BBM itu ya pasti akan switch cari yang lebih yang tidak naik Murah gitu ya ya. pasti Pertalite Mhm. gitu kan cari Pertalite lah sekarang Pertalite-nya lagi susah katanya ya nggak tahu apa ada lagi gitu sempat kemarin Pertalite katanya kosong gitu ya Iya. ya karena orang lihat ya yang ya Pertalite masih belum naik oktannya 90 beda cuman 2 oktan ya orang beli Pertalite lah gitu Iya. jadi ya Indonesia lah jagonya jagonya cari pengiritan Oke, gitu jadi negatifnya kalau misalnya inflasi lebih tergerus ke sektor konsumer ya Pak. Jadi kalau ya misalnya lebih yang ke lebih arah ke diuntungkan, konsumer sih saya rasa. Nah, kalau ke oke. retail sih orang bisa dua ya istilahnya mungkin yang di luar Jawa
retail-retail yang di luar Jawa akan menikmatin itu dari tingginya harga komoditas. Ya orang-orang pada kaya kan, pada belanja lah. Sekarang kan retail tuh nggak fokus di Jawa aja kan, jadi banyak kayak Ramayana, Akses saja ada 50 toko di luar sekitar 50 di 50 kota. Jadi ya tentu yang akan diuntungkan yang di luar Jawa ini, toko-toko yang itu. Gitu. Jadi retail sih saya rasa diuntungkan dengan momentum gitu, momentum Lebaran dan naiknya harga komoditas. Tapi kalau yang konsumer itu yang agak terpukul. Oke, thank you Pak Adi. Jadi consumer negatifnya ya untuk sektor-sektornya, tapi positifnya lebih ke komoditas yang positif ya kalau dampak inflasi. Ya, terutama komoditas play lah ya. Oke. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan nih dari salah satu partisipan, dari Bapak Masdar 19, izin bertanya, mengapa SIDO turun menjelang rangkum dividen? Ya, kalau itu mah ada aja kali yang buang kali Pak ya. Jadi ya banyak orang bertanya itu. Fundamental sih nggak ada masalah Pak. Itu beli aja sih malah. Saya rasa sih kalau dibuang ya beli aja lagi. Orang takut kan namanya katanya jebakan dividen trap ya ada yang bilang. Ya tergantung lihat historical performance-nya gitu ya. Mungkin kalau lihat dari SIDO sih historical performance-nya dia masih double digit growth, labanya bagian dividen berapa tadi 6% yield, berarti kan gede banget tuh DPOR-nya. Dan dia masih akan bertumbuh menurut saya karena produknya itu unik menurut saya. Dia kan tolak angin ya, itu kan kompetisinya sedikit menurut saya ya dibandingkan kayak Unilever atau mie itu kan pemainnya banyak. Ya, itu unik gitu ya, dan harga bahan bakunya saya rasa juga nggak terlalu naik banyak dibandingkan terigu dan itu ya, minyak goreng gitu ya. Jadi saya rasa sih kalau turun ya beli aja. Saya orang fundamental, jadi saya kalau turun kayak Pak Lokeng Hong, harganya murah, harga bajai, harga bajai beli Mercy, harga bajai kan, Pak Lokeng Hong kan fundamental. Ya udah beli aja. Kalau turun nggak usah takut. Apalagi gitu. Mama ya kalau diskon langsung shopping gitu. Iya. Nggak usah takut, turun ya belilah. Mumpung dikasih turun kan. Saya rasa sih nggak ada, bukan masalah fundamental base lah SIDO. Nanti juga naik lagi. Tapi SIDO hari ini naik kok Pak, naik di sesi pertama penutupannya 1, sekian persen kenaikannya, ditutup 965. Mungkin kemarin-kemarin ya koreksi sehat karena ada yang take profit gitu ya Pak ya. Iya, aneh sih, malah bagi dividen malah dijual. Terus kalau Antam dibeli sekarang gimana Pak? Apakah udah tinggi tuh kenaikannya? Ditanya lagi sama Pak Maruf. Dengan Antam Bapak ya. Sama. Antam ya juga commodity play ada sih. Kenaikan. Iya. Iya, commodity play sih Pak. Jadi Antam itu dia kan emas juga, dia ada nikelnya juga. Nah, ini tahun ini harusnya lebih better sih karena pertama harga emas sudah masih stabil, masih tinggi. Terus yang kedua harga nikel lebih bagus daripada tahun lalu. Terus sekarang volumenya tuh yang ferronikelnya ini akan naik nih penjualannya karena kan yang Feni 4-nya ya itu kan udah, kalau nggak salah tahun ini harus running ya, udah tanda tangan sama PLN juga untuk pasokan listriknya udah bisa gitu ya. Jadi itu ada tambahan pasokan dari Feni 4-nya dia kan. Jadi dan kapasitasnya kalau nggak salah Feni 4 itu besar gitu. Jadi kapasitasnya 30% atau 50% dari yang ada gitu. Jadi ya Antam akan better sih tahun ini. Ada volumenya juga ada, terus price-nya juga bagus gitu. Malah lebih bagus daripada tahun lalu. Amin. Saya rasa sih, saya rasa sih boleh akumulasi sih. Gitu. Iya. Sebenarnya Antam juga sudah koreksi ya dari harga yang sempat tertingginya kemarin gitu ya kan. Ini sudah termasuk harga diskon. Ya nggak Pak? Iya. Nah ini ada yang bertanya lagi. Agak sedikit mirip dengan Antam Pak. Adro gimana dan ADMR? Ini si kembar ya, Adro dan ADMR. Apakah masih stagnan? Harusnya satu grup ya. Iya, itu. Iya.
kenaikan, iya, Adro sih ya masih, saya kalau ini kan kita analis kita lagi nggak ada ya, jadi ini target price-nya sudah lewat semua sih. Tapi Mm-mm. saya rasa dengan harga Komoditas yang harga bagus gitu. ya harga coal sekarang kan berapa, 300 ya terakhir ya, masih ya artinya masih lebih tinggi dari kemarin-kemarin gitu ya. Tahun lalu kan sempat 200 di kuartal keempat. Jadi ya so far sih masih jauh dari harga apa ya istilahnya normal, apa ya, normal price-nya mereka tuh merasa 70 itu udah happy lah istilahnya. Kalau eksporter mungkin 100 aja udah happy gitu ya. 100 tuh happy, ini sekarang 200 dan stabil Apalagi ya. 300, Iya, apalagi nanti tinggal 200, tinggal ini 300. aja, mereka bagi dividen aja terus gitu ya. Ya orang kan masih takut sama masalah GCG, apa ya, kan mau apa, masalah pengurangan emisi 2060 udah nol gitu ya, Mm-mm. emission ya. ESG Jadi ya Pak. ya takutnya maaf saat batu bara ya akan tutup gitu ya, dan akan switching gitu ya. Ya short term memang masih bagus sih Pak, gitu sih. Mereka akan bagi dividen nih dengan harga seperti ini, mereka akan jaya-jayanya. Tapi tinggal seberapa lama ini bertahan gitu ya. Soalnya batu bara itu kan siklusnya kadang-kadang bisa 2-3 tahun. Ini udah berapa tahun nih? Tahun, 2 tahun ya, 3 tahun ya. Bisa jadi tahun ini terakhir, tahun depan turun gitu ya. Nah jadi Hmm, uh, kalau lagi pasarnya murah naik-naik ya gitu mungkin ya. ya lagi naik-naik agak agak serem gitu sih menurut saya. Karena Udah historical roller batubara coaster. begitu, siklusnya 3 tahun, habis itu nyusruk gitu ya, dalam gitu. Ya, 2008 itu the best-nya harga batubara tuh di 100 itu ya waktu itu kan. Mm-mm. Habis itu kan nyusruk gitu kan. Nah, saya nggak tahu Mm-mm. apakah nih sekarang tahun ini tahun terakhirnya super cycle-nya harga batubara gitu kan. Ini udah tinggi-tinggi terus. Pastinya nanti pasti ada momentum dia harus akan turun lah. Karena kan ini Mm-mm. udah istilahnya udah harga segini tuh udah mahal banget ya. 100 aja udah dianggap mahal, apalagi 200 sekarang, apa 300 gitu kan. Mm-mm. Pastinya akan ada rekoreksi gitu ya. Orang siapa yang akan slow demand gitu dan segalanya. Akan cari alternatif supaya ya memang karena sekarang alternatifnya nggak ada gitu ya. Tapi nanti seandainya Rusia selesai damai atau apa, mereka bisa apa ya, nggak, sentimen perang udah selesai ya, mungkin harga batu bara akan turun ya, mungkin bisa ke 100 atau berapa gitu ya. Tapi ya ini kan Mm-mm. belum jelas juga perangnya juga gitu sih. Oke, Jadi saya jadi rasa untuk short term oke ya Pak agak-agak ya. ngeri ya, kan udah naik ya. Jadi lebih baik kalau udah naik kenceng rally gitu ya, mungkin take profit dulu, nanti nunggu koreksi baru masuk lagi, karena siklusnya sektor komoditas itu agak mengerikan gitu ya. dua Momentum tiga ya, tahun lebih di ke situ momentum. turun gitu ya, ngeri sih batu bara itu. Mm-mm. Jadi selagi apa, lagi tinggi untuk energi mau short term boleh, cuma ingat tren pakemnya ya Pak ya. Iya, harus lihat-lihat cepet, berani lihat harga tuh. Kalau lagi rally ya lepas dulu, turun ya langsung lagi sampai benar-benar memang from harga batu bara tuh ambruk gitu ya. Iya, soalnya dia gitu kalau udah ambruk itu udah nggak kekejar lagi tuh harganya, bisa nangkut lagi di atas gitu ya. Gitu. Oke, ini ada dua pertanyaan kita ambil ya Pak, untuk pertanyaan terakhir. Jadi di sini ada dari Kak Diana ya, menanyakan kenaikan pajak PPN ini apakah akan menyebabkan tekanan penjualan emiten, Pak? Maksudnya? Tergantung juga sih segmen yang di itu ya dia. Mm-mm. Tapi yang kayak restoran, saya rasa sih gimana ya, masyarakat nih sekarang kan udah istilahnya 2 tahun nggak kemana-mana gitu deh. Sekarang kan udah boleh, malah boleh pulang kampung kan istilahnya. Bebas ya Pak. Mungkin in the short term mungkin orang udahlah apa, Cuma bodo 1% amat aja gitu ya, kok. udah satu Iya. persen doang kan istilahnya. 1%, orang 2 tahun nggak jalan-jalan, 1% lah nothing gitu kan istilahnya. Iya, nggak terasa juga ya satu Nggak persen. terasa gitu kan.
Apalagi THR harus full terus. Tadinya kan uh, perusahaan boleh nyicil dan segalanya, nggak full nggak masalah bagi THR. Sekarang pemerintah Harus mewajibkan full. full. Jadi ya orang ngelihat udah dapat THR cuma naik 1% sih nothing menurut saya sih gitu. Apalagi sekarang komoditas juga udah masih tinggi-tingginya ya orang, apalagi yang di luar Jawa itu ya ngeliatin harga naik 1% mah kecil gitu ya. Lagi kaya gitu ya. Dia ya kecil lah menurut saya, menurut dia gitu kan. Tapi mungkin kalau dari sisi value, mungkin kalau mobil gitu ya 1% kan atau rumah mungkin kerasa Terasa gitu ya. ya. Tapi kalau kayak makanan, minuman ya nothing gitu. Tapi kalau rumah atau mobil kerasa. Tapi ya saya rasa kita lihat aja nih penjualan mobil di bulan April nanti ya, atau Mei apakah berdampak. Tapi ya itu tergantung juga dari marketnya, masyarakatnya ya. Kalau saya rasa sih, lah Indonesia kan lagi kaya sih sebenarnya, si pembeli-pembeli ini ya orang-orang yang lagi kaya panen dari CPO dan apa dari batu bara gitu ya. Orang beli mobil baru apa ya karena mereka lagi kaya raya Ya, gitu. apalagi Jadi ya THR saya rasa masuk ya. nggak pengaruh sih. Saya rasa 1%, menurut saya sih uh, untuk saat ini saya sih Nggak masih belum terasa ya. belum melihat daya belinya masyarakat akan jeblok gitu ya. Mm-mm. Mungkin yang segmen menengah ke bawah yang mungkin yang agak pengaruh, tapi kan udah ada BLT ya kalau nggak salah dari Pak Presiden gitu ya. Nanti mungkin ada BLT yang lain mungkin ya, nggak tahu ya. Kan sekarang ini yang BLT yang 300.000 kalau nggak salah untuk minyak goreng doang deh, nggak tahu lagi BLT yang lain gitu ya. Tapi ini saya lihat bandara rame loh Pak. Semua bandara, terutama yang di Jakarta ya, Kota Oh ya Soekarno-Hatta normal, kemarin. Bali segala udah Rame banget. normal Hmm. ramai. Apalagi ada Garuda Travel Fair tuh. Katanya minggu ini ada Garuda Travel Fair. Iya, 3 hari aja Mumpung Pak, laris manis kayaknya. udah habis ya kayaknya. Iya, gitu. Jadi ya Garuda aja juga nawarin diskon gitu. Saya rasa Banyak mah ya. Indonesia yang senang diskon-diskon mah sikat, pasti disikat gitu kan. Iya, banyak duitnya satu paket Rela-rela langsung ngantre ditransfer. gitu kan, rela ngantre yang diskon-diskon tuh berani ngantre panjang gitu ya. Bela-belain. Iya, iya. Terus Pak, ini pertanyaan terakhir dari Bapak yang sama juga ya tadi, kenaikan BP yang cepat ditopang dengan fundamental yang tinggi kah? BP, Astrindo Nusantara. Apa itu BP? BP Ya ya kita dulu nggak ngamatin lama ini saham. Dulu kalau kita nggak saya nggak ini cover. pemegang sahamnya Oke. Elnusa, terus dia dilepas kan sahamnya. Mm-mm. Iya, BP itu ya. Sekarang main bisnis apa sih juga udah. Maaf, mohon maaf nih nggak ngamatin nih di perusahaan. Oke. Iya, ya hari ini ya dalam berapa bulan sih agak naik sih. Hari ini naik ya, Iya, naik 10%. 10% hari Iya, ini. heeh. Mm. Iya, tapi kayaknya setahun gitu. Iya, baru berapa hari aja nih naik nih dari Mm-mm. Maret ya, 50 perak sekarang udah. Iya, naiknya 99. cepet. Tapi saya nggak ngamatin nih ada berita apa nih. Nggak cover ya Tahu-tahu Pak. naik aja hampir 100%. Iya, hampir 100%. Wah, ini udah cuan ya Iya, Pak. iya. Ini saya ya ini saham ini tadi tidur tahu naik. Ya nggak tahu ini kalau kayak gini mah Mhm. takutnya ada unsur gorengan segalanya. Iya, jadi harus hati-hati juga Iya, ya. Mhm. heeh. Dari tidur Tapi kok nanti kita cek baru-baru lagi. ini naik. Oke. Nah, ini nggak ada pertanyaan lain lagi nih, Pak. Jadi kalau misalnya dari keseluruhan secara ekonomi maupun eh, semua sektor, dampak inflasi ini harusnya ada plus minus ya, Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, sebelum kita tutup, Pak Adi mungkin ada closing statement untuk teman-teman semuanya. Apa ya, market kita ya so far sih setelah 7.000 konsolidasi dulu sih. Jadi saya rasa Mhm. mungkin agak selektif gitu ya di saham-saham yang mungkin udah rally-rally agak mungkin bisa switch ke yang belum naik gitu ya. Yang istilahnya fundamentalnya diuntungkan dengan lagi inflasi dan segalanya.
sektor pakan ternak tuh lagi menarik tuh menurut saya tuh. Harga ayam sekarang Oke. udah 25.000, bahkan di daerah Jawa itu udah 30.000, itu harga petani. Harga di end user bisa 45.000. Karena harga Iya, harga sapinya aja udah 150.000. Jadi ya orang cari protein ya selain sapi ya ganti ayam gitu kan. iya. Gitu ya. Jadi saya rasa diuntungkan tuh harga sapinya tinggi, ya orang cari yang lain. Mungkin ayam tuh menarik tuh menurut Mm-mm. saya gitu ya. Coba yang lain kayak yang second liner itu kayak Bank Niaga itu juga masih menarik tuh menurut saya. Mm-mm. Nah, terus mungkin infra ya mungkin nunggu apa? Nunggu katalis dari itu ya project ini apa kota baru itu gitu ya. Iya, Dia juga mau itu rek sangat isu juga menarik. nggak salah Adhikarya mau rek isu. Jadi ya time untuk mulasi kalau turun, terus juga properti juga udah mulai naik, bergerak naik, tapi belum optimum sih istilahnya, belum seperti tahun 2000 sebelum krisis apa sebelum krisis lagi sebelum COVID ya 2019 itu belum mencapai kinerjanya sebelum itu. Jadi ya tapi udah mulai recovery gitu ya. Jadi mungkin bisa Mm-mm. kolek-kolek tuh properti gitu ya. Mm-mm. Mungkin Adikarya itu sih Rais itu di bulan 6 ya, bisa Pak ya? apa rotasi-rotasi ke yang masih legat lah ya sahamnya, tapi Oke. fundamentalnya ada. Oke. Oke, thank you Pak Adi. Kalau gitu. Iya.